Salve, perkenalkan nama saya Dana Fisayana dengan link 23101048 dari kelas BK 4 semester 4. Baik, di sini saya akan membahas hasil resume saya, yaitu mengenai Gereja Katolik masa kini, harapan dan tantangan. Yang bagian pendahuluan yaitu Gereja Katolik sebagai umat Allah yang berhimpun dalam persekutuan iman terus hidup dan berkembang di tengah dunia yang berubah cepat. Nah, zaman sekarang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, krisis moral, serta perubahan budaya. Dalam situasi ini, gereja dipanggil untuk tetap setia pada misinya, mewartakan Injil, memperkuat persekutuan, dan melayani dunia. Yang selanjutnya itu tantangan gereja Katolik masa kini. Yang pertama ada sekularisasi dan krisis iman. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak umat, khususnya generasi muda, mulai menjauh dari hidup religius. Nah, gereja menghadapi tantangan dalam membina iman yang relevan dan kontekstual. Yang kedua yaitu ada relativisme moral. Nah, nilai-nilai moral yang dulunya kokoh mulai digantikan oleh pandangan yang menganggap semua kebenaran itu relatif. Pandangan ini melemahkan komitmen terhadap ajaran gereja tentang keluarga, hidup suci, dan martabat manusia. Yang ketiga ada kemajuan teknologi dan media sosial. Nah, media bisa menjadi alat evangelisasi, tetapi juga sarana penyebaran hoaks dan pornografi. Nah, umat mudah terpapar informasi yang membingungkan dan tidak sejalan dengan ajaran iman. Yang keempat yaitu ada krisis lingkungan hidup. Nah, kerusakan alam, pemanasan global, dan ketimpangan ekologi menjadi keprihatinan universal. Gereja dipanggil untuk merawat rumah bersama sesuai seruan Paus Fransiskus dalam Laudato Si. Yang kelima yaitu isu sosial, ekonomi, dan keadilan. Nah, kesenjangan antara kaya dan miskin semakin mencolok. Gereja ditantang untuk lebih terlibat dalam pembelaan terhadap kaum miskin dan tertindas. Nah, harapan bagi gereja Katolik masa kini, yang pertama kebangkitan generasi muda Katolik. Tumbuhnya komunitas kategorial seperti OMK, komunitas karismatik, dan gerakan awam menjadi tanda harapan. Nah, perlibatan generasi muda dalam pelayanan gereja menjadi investasi bagi masa depan. Yang kedua yaitu gereja yang sinodal dan inklusif. Paus Fransiskus menekankan pentingnya gereja yang berjalan bersama, mendengarkan umat, dan melibatkan semua orang dalam misi gereja, yaitu pada Sinode 2021 sampai 2024. Nah, gereja menjadi tempat yang menjamut, bukan menghakimi. Yang ketiga yaitu pembaharuan dalam liturgi dan katekese. Liturgi yang hidup, inkulturatif, dan membangun iman menjadi sarana utama pertumbuhan rohani umat. Nah, katekese kreatif dengan media digital membantu menjangkau umat secara lebih luas. Yang keempat yaitu komitmen terhadap keadilan dan perdamaian. Gereja semakin terlibat dalam dialog antar agama, advokasi, HAM, dan solidaritas terhadap korban ketidakadilan. Nah, peran Karitas LSM Katolik dan kehadiran di daerah konflik menjadi cermin wajah Kristus yang berbelas kasih. Yang kelima yaitu kesaksian hidup orang kudus dan awam. Teladan hidup para santo-santa serta umat Katolik awam yang hidup kudus dalam dunia kerja, politik, dan keluarga menjadi inspirasi yang konkret. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Gereja Katolik tidak bebas dari tantangan namun penuh harapan. Sebagai tubuh Kristus yang hidup, gereja terus diperbaharui oleh Roh Kudus melalui umat yang setia, pemimpin yang bijak, dan pelayanan yang menyentuh hidup nyata. Di tengah gelombang zaman, gereja dipanggil untuk tetap menjadi terang dan garam dunia, mewartakan kasih Allah dalam kata dan tindakan. Baik, sekian resume yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.